Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia, dalam kesempatan ini kita akan membicarakan tentang analisis rasio keuangan. Pada pertemuan yang kelima ini, mata kuliah manajemen keuangan syariah. Apa itu analisis atau rasio keuangan? Kegiatan untuk dapat membandingkan nominal atau angka-angka yang terdapat pada laporan keuangan suatu perusahaan guna mengetahui posisi keuangan serta menilai kinerja manajemen dalam periode tertentu. Itu analisis rasio keuangan. Kemudian menurut Irawati, pengertiannya, sebuah teknis suatu analisis dalam bidang manajemen keuangan yang dimanfaatkan sebagai alat ukur kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu, ataupun berbagai hasil-hasil usaha suatu perusahaan pada suatu periode tertentu dengan cara membandingkan dua buah variabel yang diambil dari laporan keuangan perusahaan, baik kolom neraca maupun kolom laba rugi. Kemudian, apa tujuan analisis laporan keuangan? Tujuan yang pertama sebagai alat barometer untuk dapat melakukan forecasting atau memproyeksikan posisi keuangan di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, mereview kondisi suatu perusahaan saat ini, permasalahan dalam manajemen, kemudian operasional maupun keuangan. Kemudian yang terakhir, sebagai alat ukur untuk dapat melakukan efisiensi sebagai departemen perusahaan. Itu tujuan analisis laporan keuangan. Kemudian, apa fungsi analisa rasio keuangan? Ada dua. Untuk bisa menentukan seberapa baik kinerja perusahaan. Mereka untuk mengevaluasi kemana perusahaan dapat memperbaiki diri. Misalnya, jika suatu perusahaan memiliki margin kotor yang rendah, manajer dapat mengevaluasi bagaimana meningkatkan margin kotor tersebut. Kemudian yang kedua, untuk bisa melihat apakah perusahaan itu investasinya bagus atau investasinya baik dengan membandingkan rasio keuangan antara perusahaan dan antar industri. Para investor dapat lebih menentukan investasi yang terbaik. Itu fungsi. Kemudian apa manfaat analisis rasio keuangan? Yang pertama, membantu untuk menganalisis tren kinerja sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua, membantu para stakeholder untuk dapat membandingkan hasil keuangan suatu perusahaan dengan pesaingnya. Kemudian membantu manajemen, kreditor, dan investor untuk mengambil suatu keputusan. Kemudian yang terakhir, dapat menunjuk suatu letak permasalahan keuangan perusahaan serta kekuatan dan kelemahannya. Kemudian apa jenis rasio laporan keuangan? Yang pertama, rasio likuiditas, bertujuan untuk dapat menunjukkan dari kemampuan sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Kemudian rasio solvabilitas, yang menunjukkan dari suatu kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban, baik itu periode jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian rasio aktivitas
atau activity ratio sebagai penunjuk dari segi tingkat efektivitas penggunaan aktiva atau kekayaan suatu perusahaan. Kemudian rasio profitabilitas sebagai suatu hasil dari tingkat imbalan atau perolehan atau keuntungan dengan membandingkan antara penjualan atau aktiva. Kemudian yang terakhir jenisnya rasio investasi. Investment ratio sebagai sebuah penunjuk dari rasio investasi pada sebuah surat berharga atau efek khusus saham atau obligasi. Kemudian kita masuk ke metode. Metode analisis rasio keuangan. Yang pertama metode analisa pertumbuhan. Kemudian metode tren dan indeks. Kemudian metode analisis rasio. Kemudian penggolongan rasio keuangan. Ada rasio neraca, kemudian yang kedua ada rasio rugi laba. Kemudian yang ketiga rasio antar laporan. Kemudian kita masuki rumus-rumus rasio keuangan. Yang pertama rasio likuiditas. Rumusnya atau rumus menghitung current rasio adalah current rasio sama dengan aktiva lancar atau hutang lancar dikali 100%. Kemudian ada cash ratio. Apa itu? Salah satu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan kas yang tersedia dan berikut surat berharga atau jangka pendek. Rumusnya cash ratio sama dengan kas tanpa efek atau hutang lancar dikali 100%. Kemudian ada quick ratio. Salah satu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Rumusnya quick ratio sama dengan kas tambah efek tambah piutang atau hutang lancar dikali 100%. Kemudian yang kedua, rasio profitabilitas. Artinya, rasio untuk dapat mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan nilai penjualan aktiva dan modal sendiri. Ada beberapa jenis rasio profitabilitas. Antara lain, gross profit margin, salah satu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba kotor dari penjualan. Rumusnya, gross profit margin sama dengan penjualan neto dikurangi HVP atau penjualan neto dikali 100%. Kemudian yang kita kenal daripada untuk menganalisis laporan keuangan. Kemudian batasan dalam analisis rasio keuangan. Yang pertama, analisis rasio keuangan bisa sangat akurat jika analisis dilakukan dalam jangka waktu yang panjang atau beberapa tahun. Bukan hanya di tahun tertentu saja, tetapi dalam prakteknya hal itu tidak selalu dapat dilakukan. Kemudian yang kedua, sangat sulit untuk dapat memastikan rasio standar yang dapat dijadikan acuan untuk membuat perbandingan.
Itu batasan. Kemudian batasan yang ketiga, karena angka rasio berbeda dari perusahaan. Satu dengan perusahaan lainnya. Industri satu dengan industri lainnya. Bahkan musim satu dengan musim lainnya dalam suatu perusahaan. Kemudian batasan dalam analisis rasio yang terakhir, rasio keuangan juga bergantung pada angka-angka yang tertera pada laporan keuangan. Namun dalam beberapa kasus angka yang muncul dalam laporan keuangan perusahaan adalah hasil window dressing atau sudah dipercantik oleh perusahaan itu sendiri agar terlihat performanya baik, sehingga perhitungan rasio yang tepat agak sulit diperoleh. Mungkin adik-adik, bagaimana kita memasukkan angka laporan keuangan itu di dalam rumus yang saya jelaskan tadi di sumber-sumber lain, mungkin adik-adik bisa memasukkan rumus tersebut. Silakan adik-adik pahami dengan cara membaca sumber-sumber lain atau laporan keuangan lain, kemudian dipahami, di komen, kemudian di subscribe dengan cara like dan share. Dan demikianlah. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.